Dan saya Syarul Farizi. Saya Reza Almadini. Saya Reza Gatama Purba. Saya Rizky Nur Halik. Nama saya Muhammad Aditya Afrijara. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada percobaan adalah timbangan analitik, blender, gelas ukur, pisau, saringan, botol nomor mili, baki, kompor listrik, sendok, botol semprot. Bahan yang digunakan daun salam, aquades, insektisida, dan kumbang tanduk. Pembuatan ekstrak A daun salam sebagai berikut. Daun salam yang segar dihaluskan dengan blender, kemudian ditambahkan air 50 gram daun salam dalam 200 ml air, di blender hingga halus. Hasil dari blender tersebut dipindahkan ke dalam gelas ukur dan disaring sampai tidak ada lagi endapan pada larutan tersebut. Setelah penyaringan selesai, ekstrak tersebut dimasak dengan suhu 1000 derajat selama 30 menit. Setelah mendidih, pindahkan ke dalam botol, kemudian dibiarkan hingga suhu pada ekstrak tersebut turun, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Pembuatan ekstrak B daun salam sebagai berikut. Daun salam yang segar dihaluskan dengan blender, kemudian ditambahkan air 50 gram daun salam dalam 400 ml air di blender hingga halus. Hasil dari blender tersebut dipindahkan ke dalam gelas ukur dan disaring sampai tidak ada lagi endapan pada larutan tersebut. Setelah penyaringan selesai, ekstrak tersebut dimasak dengan suhu 1000 derajat selama 30 menit. Setelah mendidih, pindahkan ke dalam botol, kemudian dibiarkan hingga suhu pada ekstrak tersebut turun, kemudian dimasukkan ke dalam kulkas. Baik, di sini saya akan menjelaskan 3 materi, yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua tujuan praktikum, dan yang ketiga waktu dan tempat. Baik, di sini saya akan menjelaskan latar belakang. Latar belakang yaitu dapat menyebabkan turunnya produksi tandan buah segar atau TBS pada tahun pertama hingga 69%, bahkan sampai menyebabkan 25% tanaman mudah mati. Pemanfaatan daun salam sebagai bioinsektisida alternatif dalam mengendalikan hama kumbang tanduk. Daun salam juga mengandung senyawa ekstrak atsiri, tanin, dan flavonoid. Yang kedua yaitu tujuan praktikum. Tujuan praktikum yaitu menguji efektivitas ekstrak daun salam dalam melumpuhkan dan mematikan kumbang tanduk, atau disebut juga dengan Orites rhinoceros. Yang ketiga, waktu dan tempat. Percobaan praktikum ini dilaksanakan pada tanggal 7 November 2024 yang bertempatan di Laboratorium Biologi Politeknik Citra Widya Edukasi. Pengaplikasian bioinsektisida. Pada langkah pertama, pembuatan masing-masing ekstrak sebagai berikut. Sebelum melakukan penyemprotan pada kumbang tanduk, dilakukan pembuatan dosis pada masing-masing ekstrak. Kemudian tambahkan 100 ml aquades dan tambahkan 10 ml ekstrak A. Selanjutnya, pada ekstrak B, tambahkan 100 ml aquades dan 10 ml ekstrak B. Kemudian setelah masing-masing ekstrak telah dibuat, aplikasikan dengan cara penyemprotan. Masing-masing kumbang disemprotkan sebanyak 3 kali. Parameter pengambilan data dilakukan dengan cara melihat kondisi kumbang tanduk sebagai berikut. Dengan cara melihat reaksi kumbang tanduk tersebut setelah diberikan bioinsektisida. Apabila kumbang tersebut lemas, berarti bioinsektisida tersebut bekerja. Dan apabila kumbang tersebut tidak bereaksi, maka bioinsektisida tersebut tidak bekerja. Perubahan perilaku kumbang menggunakan insektisida kurakon. Yang pertama, pada menit ke-43, kumbang sudah lemas dan pergerakan mulai tidak begitu aktif. Pada menit ke-113, kumbang sudah mati dan tidak ada pergerakan lagi. Next, kumbang yang kedua. Pada menit ke-45, kumbang sudah mulai lemas. Pada menit ke-78, kumbang sudah tidak bergerak dan kemudian mati. Insektisida Kurakron 500 EC merupakan insektisida kimia yang termasuk dalam insektisida organofosfat dengan bahan aktif berupa profenofos. Insektisida Kurakron 500 EC mempunyai mekanisme racun perut dan racun kontak. Racun perut adalah efek yang ditimbulkan ketika suatu senyawa masuk ke dalam tubuh serangga menuju saluran pencernaan dan dapat mengganggu kinerja saluran pencernaan. Racun kontak adalah efek yang ditimbulkan oleh suatu senyawa yang masuk ke dalam tubuh serangga melalui sekat-sekat yang ada di dalam tubuh. Kumbang tanduk atau Orites
lebih cepat bereaksi saat diaplikasikan insektisida Curacron karena kandungan yang ada pada insektisida itu sendiri. Insektisida Curacron memiliki kecepatan larut dalam pelarut organik yang tinggi dibandingkan dengan menggunakan pelarut lain. Selain itu, insektisida tersebut memiliki mekanisme dalam menghambat kinerja enzim kolinesterase. Enzim kolinesterase adalah enzim yang mengatur kinerja saraf dalam meneruskan rangsangan atau impuls saraf ke reseptor-reseptor sel otot dan kelenjar. Kinerja enzim kolinesterase terhambat, maka gerakan menjadi efektif. Ekstrak daun sukun terhadap mortalitas hama kumbang tanduk terlalu aktif dan tidak terkoordinasi dengan baik. Terjadi kejang otot dan menyebabkan kematian. Perubahan perilaku kumbang menggunakan bioinsektisida daun salam Syzygium polyanthum. Kumbang 3, kumbang belum ada reaksi apapun. Menit ke-30 kumbang biasa saja terkena ekstrak daun salam. Dan kemudian menit ke-60 kumbang masih bergerak dan tidak bereaksi apapun. Kemudian kumbang ke-5, menit awal kumbang belum ada reaksi apapun. Menit ke-3 belum ada perubahan. Dan di menit ke-60 kumbang tidak bereaksi. Waktu kematian kumbang tanduk Oryctes rhinoceros. Kumbang pertama waktu kematian itu 113 menit, kemudian kumbang ketiga 78 menit, dan kumbang ketiga 4, 5, dan 6 tidak mati dalam 1 hari. Bahan alternatif yang dapat digunakan untuk menggantikan penggunaan insektisida kimia adalah insektisida nabati. Salah satu tanaman yang dapat berfungsi sebagai insektisida nabati adalah daun salam. Pada pemberian ekstrak daun salam dengan sampel A menunjukkan tidak adanya beda nyata dengan pemberian ekstrak daun salam B. Pada pemberian ekstrak daun salam A dan B menunjukkan adanya beda nyata dengan pemberian insektisida Curacron dengan taraf signifikansi sebesar 1 mili. Hasil analisis tersebut menyatakan bahwa pemberian insektisida Curacron merupakan pengendali terbaik hama kumbang tanduk. Selanjutnya, anatomi kumbang tanduk. Pada kumbang tanduk yang pertama, tidak terjadi perubahan apapun, namun hanya berwarna pucat pada bagian yang sudah dibelah. Kemudian yang kumbang kedua tidak terjadi apapun. Yang kumbang 3 juga tidak mengalami perubahan apapun. Kemudian yang kumbang 4 tidak mengalami perubahan apapun. Yang kumbang 5 tidak mengalami perubahan apapun. Dan kumbang 6 tidak mengalami perubahan apapun. Hal ini terjadi karena tidak mempannya ekstrak daun salam kepada kumbang tersebut. Kemudian, ketika kumbang tanduk mati, maka terjadi perubahan pada morfologinya. Dan ketika kumbang tanduk tidak mati, tidak terjadi perubahan pada morfologi tubuhnya. Kemudian uji zat pada daun salam. Yang pertama yaitu uji flavonoid. Hasil menunjukkan warnanya tidak terlalu merah, tapi dia kekuning-kuningan, menunjukkan bahwa daun salam mengandung flavonoid hanya sedikit atau tidak terlalu pekat, maka bisa diartikan negatif. Yang selanjutnya yaitu uji saponin. Busa tidak hilang walau sudah 10 menit, yang artinya daun salam tersebut mengandung saponin. Kemudian yang kedua yaitu uji tanin. Pada tanin warna berubah menjadi hitam pekat, yang berarti tanin positif terkandung dalam ekstrak daun salam. Kemudian kesimpulan dan saran, berdasarkan analisis dan pembahasan data penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak efektif untuk pengendalian dan pelumpahan. Kesimpulan dan saran, berdasarkan analisis dan pembahasan data penelitian dapat disimpulkan bahwa tidak efektif untuk pengendalian dan pelumpuh kumbang tanduk pada pemberian ekstrak daun salam pada konsentrasi 1:10. Sarannya yaitu perlunya ada tambahan bahan atau dosis dari ekstrak daun salam pada percobaan ini, sehingga cairan ini efektif digunakan untuk pengendalian kumbang tanduk.